Oke guys, kembali lagi dengan Akang Rian. Pada video kali ini aku mau berangkat kerja nih guys, jam 6 pagi ya. Waduh, kondisi jalan masih sepi dan lumayan gelap guys. Di Pekanbaru itu kalau jam segini tuh masih gelap guys, beda dengan di Pulau Jawa ya, udah terang. Mungkin kalian udah pada di sawah semua ya. Waduh. Dan ini sebelumnya aku minta maaf nih guys. Udah lama banget ya aku nggak ada upload. Karena ada kesibukan guys. Nggak sempat itu juga apa namanya, nggak sempat ngedit dan nggak sempat ngonten juga guys. Dan btw ini juga aku nggak tahu ya posisi kamera ini udah pas atau belum. Karena tadi posisi kameranya itu apa guys? Apa namanya? Aduh. Bukan posisi kameranya sih guys, tapi lebih ke posisi holder kameranya itu agak miring sedikit dan udah aku betulkan. Tapi pas aku betulkan tuh nggak tahu pas atau belum guys, karena nggak ada aku cek lagi nih, langsung ngonten aja akunya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sesekali mau mereng pun nggak apa-apa lah ini ya untuk hasil videonya guys. Ya ini aku masih di jalan bypass sekarang guys, dan BTW kok malah gerimis cuy. Alah. Pas banget pas konten pagi-pagi malah gerimis. Dan kondisi pagi ini nggak terlalu dingin, nggak seperti biasanya kalau aku berangkat jam 6 atau jam 7 guys. Kalau jam segitu tuh agak dingin ya untuk di Pekanbaru, tapi kalau masih subuh jam 5 sampai jam 6 itu masih hangat guys untuk udaranya. Nggak tahu kenapa ya. Memang kayak gitu guys kalau di sini ya. Dan sekarang aku belum ada mau ngelanjutin tentang belajar motor metik lagi. Mungkin besok aku akan upload tentang belajar motor lagi guys. Jadi nah buat kalian yang mau tahu kelanjutannya, boleh ditonton dulu video sebelumnya guys, dari bagian 1 dan bagian 2 nya guys. Ya mungkin untuk belajarnya tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lengkap banget, tapi aku berusaha sedetail mungkin ya untuk menjelaskan kepada kalian gimana sih caranya seperti itu. Dan btw ini aku lagi pengen di jalan bebas aja ya untuk kontennya, biar lebih santai, karena kan jalan bebas ini lumayan sepi guys untuk jalannya, dan enak aja guys, nggak terganggu. Maksudnya tuh nggak terganggu nengok spion terus, jadi pandangan kalian tuh lurus aja, dan pandangan aku pun seperti itu guys. Agak sesak napas juga ngomong plus ya guys. Alah. Tuh kan bisa kalian lihat di depan tuh lumayan berkabut. Dan untuk si kameranya nih, si Akaso, untuk WDR-nya aku on kan, tapi untuk pencahayaannya tuh kurang guys di jalan ini. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, karena kan WDR tuh untuk menstabilkan pencahayaan ya guys. Tuh ini agak lumayan gerimis guys. Jangan hujan dong, kalau hujan nggak selesai konten kita guys, cuman setengahnya aja. Dan aku pun lupa bawa sandal guys, cuman pakai sepatu aja. Jadi kalau misalnya hujan ya nyekir. Aduh, baru sarapan gitu guys. Apakah kalian sudah sarapan? Kalau belum, coba komen di kolom komentar. Kalian tuh suka sarapan apa guys kalau pagi-pagi? Wah, ini masih
perbatasan Pekanbaru Minas guys. Nggak ada yang istimewa sih di perbatasan ya. Apalagi di jalan bebas ini guys, nggak tahu apa yang mau kita lihat. Kanan kiri ya kebun sawit cuy. Tuh bisa kalian lihat, kanan kiri tuh kebun sawit dan jalan lurus aja, itu aja yang ada di bebas nih guys. Beda dengan kita ke jalan lintas ya, jalan lintas tuh banyak yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu kan aneh gimana ya guys, kayak tempat wisata seperti itu. Wah, nih ini jalan bebas ini dulu tuh namanya bukan jalan bebas Pertamina guys. Udah beberapa kali ganti perusahaan ya yang megang jalan bebas ini. Kalau nggak salah dulu tuh Caltech, baru ganti nama lagi guys jadi Chevron, dan sekarang ganti lagi jadi Pertamina guys, karena kan dulu tuh dikelola sama orang luar negeri dan sekarang dikelola oleh Pertamina sendiri guys, sama Indonesia sendiri ya. Tapi biar aku review ya guys, ini pengalaman aku selama aku tinggal di sini untuk jalan bebas. Aku udah 16 tahun di jalan bebas, mulai dari Chevron dulu guys. Chevron dulu lumayan lama ya. Nah untuk jalan nih, terutama untuk jalan ya guys, perbedaan Chevron sama Pertamina. Kalau untuk Chevron itu, kalau nambal jalan guys, kalau kayak ada jalan bolong atau jalan rusak, waktu ditambal itu datar guys sama jalan lamanya, ataupun ini sejajar guys. Jadi waktu kita menginjak ke situ atau melewati jalan itu enggak loncat guys, atau enggak melambung ya, karena sambungan jalan itu enak aja guys. Tapi setelah dipegang sama Pertamina guys, kualitas penambalannya itu wah hancur. Bergelombang guys, dibuat jalan guys, goyang. Ini kita contohkan guys, ini di depan ada nih. Kayaknya udah pernah aku review juga ya jalan ini di konten sebelumnya. Nih guys, tambalan ini tuh. Tuh. Itu goyang ke tangan guys. Tapi kalau di kamera nggak akan terlihat ya, karena ada stabilisasinya guys tuh. Ini banyak banget guys yang dari Pertamina. Nih depan nih guys. Tuh, itu terasa banget guys untuk tambalannya. Beda dengan Chevron dulu. Itu tuh enak guys. Ini goyang guys tuh. Ini yang retak di tambalnya, tapi kayak gini guys. Kalau tebal ini nih, sabar. Setelah aku bilang guys, loncat guys. Jadi kalian kalau yang nggak hafal jalan sini, waktu ada tambalan pasti kalian loncat-loncat guys, nggak bisa menghindarinya ya. Nih, seperti ini guys. Walah itu parah banget guys, agak dalam barusan. Mana ya yang dari Chevron tambalannya? Nah, ini dari Chevron guys. Itu sih agak besar ya apanya tambalannya. Tapi tetap enak guys dilewatin. Tuh ini tambalan-tambalan yang retak-retaknya terasa banget guys untuk apanya, tambalannya. Nih, set goyang. Nggak tahu ya kenapa untuk kualitasnya seperti itu. Entah yang bekerjanya tuh berbeda guys, sepertinya seperti itu ya. Perbedaan yang pekerjanya, perbedaan yang mandor atau proyek-proyeknya guys. Aduh ini aku nggak tahu ya sekarang nih posisi kamera gimana guys, seriusan dah. Coba nanti aku cek dulu guys di jalan sana ya. Kayak kita masuk ke jalan potongan guys, jalan kandang kuda, walaupun nggak ada kudanya guys, cuma ada sapi di sini sebenarnya.
Ya, pelan-pelan baik cuy. Shit. Dan ini menurut aku ya, kenapa dikasih nama Jalan Kuda. Waduh, sebentar guys. Ya, karena waktu kita melewati ini kayak naik kuda guys. Tuh lihat, kayak naik kuda kita guys kalau lewatin jalan gini guys. Makanya dikasih nama Jalan Kandang Kuda, mungkin seperti itu ya. Coba kita lihat dulu kamera di spion. Allah Akbar. Sepertinya lurus-lurus aja ya guys. Kok agak capek aku ngomongnya sekarang karena ini guys, aku lagi flu. Aduh. Kalau jalan ini sih dari dulu nggak pernah di aspal guys. Oke, sepertinya tunggu jalan bagus dulu guys, baru kita lanjut lagi ya. Nah oke guys, kita lanjut lagi ya. Waduh, lumayan ini jalannya guys, lumayan susah buat ngomong sih. Oke, sepertinya nggak akan aku rubah nih posisi kamera, biarin aja seperti ini guys. Wah, kita lihat aja nanti hasilnya guys. Walaupun jelek nanti aku upload aja. Dan ini BTW aku lupa bawa baterai cadangan cuy. Baterai cadangan kameraku di rumah. Wih, dinginnya. Ini udah mulai dingin guys. Yang seperti aku bilang tadi ya, jam-jam segini tuh udah mulai dingin. Dan ini apa guys, aku mau menginfokan, ini nggak tahu ya untuk motor Vario 160 ini motor aku aja atau motor kalian juga guys. Nanti komen di kolom komentar ya, gimana motor kalian guys nih. Untuk motor aku, kalau di jalan jelek tuh nggak enak banget guys untuk suspensinya ya. Agak gimana gitu guys, agak gredet-gredet, kayak agak main gitu guys suspensinya atau shock breakernya ya. Jadi waktu kita melintas di jalan jelek atau jalan nggak rata guys, itu terasa banget guys. Nggak bisa untuk agak kencang sedikit tuh susah guys. Ini nggak tahu yang depan, nggak tahu yang belakang guys yang kurang enak. Aku lagi rasain dari kemarin guys, karena mau aku betulin ya. Tuh, kalau lewat jalan seperti itu tuh terasa banget guys. Kayaknya memang harus dibetulin. Tapi ini nggak tahu ya bagian yang mana yang kena guys. Kayak kita akan masuk ke jalan Yosudarso guys sebentar lagi. Seperti biasa, jalur konten kita tuh adalah bypass Yosudarso, Ahmad Yani, dan Sudirman cuy. Karena aku jarang lewat di jalan yang lain guys. Dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tumben-tumbenan ngontennya masih pagi banget, jam 6 sudah ngonten guys. Ya karena jam kerja aku ada perubahan selama momen ini guys, penerimaan murid baru. Karena kalau kami nyebutnya di Gramedia itu adalah apa ya, bukan BTS. Kalau BTS tuh sebutan di ini, di tracker guys. Oh iya, kalau di Gramedia tuh sebutannya adalah TAB guys, tahun ajaran baru ya. Kalau di tracker sendiri sebutannya itu adalah BTS. BTS itu apa ya? Back to school guys. Nah itu. Jadi anak-anak yang baru mau masuk sekolah atau mau melanjutkan kelasnya ke kelas selanjutnya itu pasti berbelanja guys. Jadi seperti itulah ya untuk itunya. Untuk sistemnya mungkin ya. Nah kita sudah masuk di jalan Yosudarso guys.
Dan kita akan melewati simpang yang membingungkan, yaitu simpang bingung cup. Awas kau, awas kau, awas kau. Kalau kau tembak pula aku cuy, emang kau siapa ya? Ambulan. Kalau mau dikasih jalan, jadi ambulan dulu guys. Atau nggak jadi damkar, baru aku kasih jalan. Ayo, minggir semua minggir. Minggir. Anjay. Aku kurang ngerti ya yang bawa mobil tuh. Nggak tahu lah ya. Mungkin ini pemikiran aku aja atau gimana. Mereka tuh seperti ini guys. Seperti pengen dikasih jalan terus. Padahal kita sama-sama bayar pajak ya. Seharusnya sih saling ini, saling menghormati juga di jalan guys. Kita sama-sama bayar pajak, sama-sama pengguna jalan. Ya seharusnya saling menghargai juga guys sesama pengendara gitu ya. Jangan pengen yang punya mobil itu aja yang dikasih jalan seperti itu ya. Apalagi jalan seperti ini guys, ini jalan rusak, ini rusak banget. Dan kalian, misalnya kalian nih lewat dari arah berlawanan sana, yang sebelah kanan tuh di jalan sini tuh bagus guys. Bukan bagus seperti apa ya, tapi bagus, jarang untuk lubangnya guys. Beda yang sebelah kiri yang sekarang kita lewatin ini lubangnya super banyak. Dan jadi tolong, kalau di jalan seperti ini, walaupun kalian nggak tahu, aku tuh selalu ngasih sen kanan guys untuk kode mereka yang pengguna ini ya, pengguna mobil. Tapi kadang-kadang mereka tuh nggak ngerti guys, tetap dihajarnya. Ya jadi otomatis kita masuk ke dalam lubang itu guys. Untung aja masih selamat guys. Coba kalau gara-gara kalian mepet-mepet seperti itu, orang nggak selamat, gimana pertanggung jawabannya sama kalian seperti itu kan? Pasti kalian pun nggak akan mau tahu. Bukan kalian sih, pengguna jalan, pengguna mobil tuh pasti nggak mau tahu ya. Nah jadi tolong saling menghormati. Anjay, saling menghormati. Dan aku tuh paling kesel nih kalau aku pulang malam guys. Coba ya untuk pengguna mobil, kalian juga yang pengguna mobil, hargai pengendara lain yang berlawanan guys. Jangan mentang-mentang kalian menggunakan mobil, baru kaca depan kalian itu agak smooth, jadi kalian hajar aja pakai lampu jauh guys. Itu pedih guys, kena mata guys, seriusan. Coba deh yang pengguna mobil, kalian bawa motor, biar kami bawa mobil, kami tembakan ke mata kalian untuk si lampu jauhnya. Apa yang akan kalian rasakan, itu yang kami rasakan. Ini tidak ditegur, marah guys. Jadi buat kalian ya yang penglihatannya kurang, mending nggak usah bawa kendaraan malam-malam deh, daripada merugikan orang lain. Karena itu rugi banget guys. Ruginya itu apa ya, untuk mata, pupil mata dari terang untuk menstabilkan lagi itu lama. Sedangkan kita di jalan guys susah, jadi lama banget. Jadi tolong buat kalian tuh jangan seperti itu guys. Oke, kita tunggu dulu guys untuk lampu merahnya. Seperti biasa kena lampu merah mulu guys cuy, ya lama. Biasa orang bandel, orang nggak punya otak. Udah tahu lampu merah dihajar juga, goblok. Alamat, tae. Tiba-tiba masuk kanan cuy. Ini lebih goblok lagi ternyata cuy. Oke, kita lanjut guys.
Nah, jadi seperti itu ya. Tolong hargai juga mata orang. Karena aku kesel banget seriusan guys. Nah, jangan bilang di depan lampu merah lagi. Ya, betul. Lampu merah lagi. Kita akan menunggu lagi ya guys, seperti biasanya. Ilah, ilah. Sip. Nah, pelan-pelan. Sup. Coba dulu kita guys. Coba kita kejar dulu yang terobos tadi ya. Apakah akan terkejar? Sampai-sampai nerobos jalan. Apakah mereka tuh buru-buru banget? Coba aja kita kejar guys, kalau terkejar. Oke bu, permisi. Iya, ini adalah jalan gelombang guys, karena bergelombang jalannya. La ilaha illallah. Permisi bu. Sap. Aduh, kayaknya terkejar guys. Kenapa sih kalian tuh buru-buru pagi-pagi? Ayo, biar sama-sama buru-buru. Ayo, gaskeun. Oh, kencangnya di depan. Santai kawan, jangan buru-buru guys. Bye. Mau buru-buru banget ya. Ya elah, permisi bang. Allahu Akbar. Malah masuk. Ya, ya ini enggak guys. Di bawah sini pelan dia. Tidak ada buru-buru. Tadi terobosnya lampu. Padahal sama aja ya. Sama aja kita terlewatin juga dia guys. Gayanya kayak lagi ngejar sembako. Aduh, susah ngomong guys, sesak nafasnya karena lagi pilek. Ini nggak tahu ya berapa menit untuk hasil videonya nanti guys. Lama banget nih dari bypassan aku ngontennya. Dan itu pun bypassnya tadi masih dekat rumah aku guys. Sekitar 500 meter dari rumah aku. Kita akan mengejar jam 7 sampai tempat kerja ya. Apakah terkejar? Tapi kita akan jemput Nabila dulu guys, itu yang bikin lama nantinya nih. Nah oke guys, kita sekarang udah di Jalan Arifin Ahmad. Ahmad Yani kamu. Kok Arifin Ahmad? Jauh banget kita ke Arifin Ahmad. Sip. Dan inilah kondisinya kalau pagi-pagi. Kita lihat ya untuk pasarnya, apakah masih berantakan motor atau mobil di tengah jalan guys. Biasanya masih berantakan ya. Coba kita lihat. Alamak, lampu merah cuk. Lah kan betul. Apa saya cakep? Kita lihat ya. Oh, sudah rapi sepertinya guys. Biasanya masih berantakan guys di tengah jalan nih. Aduh. Dan untuk sekarang nih nggak terlalu macet guys, karena kan anak sekolah belum masuk, jadi jalan tuh masih lancar-lancar aja guys. Ini nah seperti inilah guys kalau di pasar Ahmad Yani ini ya. Kalau lagi rame banget guys, tapi nanti bentar lagi rame banget nih guys, karena kan aku biasanya jam segini baru berangkat ya, tapi sekarang udah di sini. Biasanya di sini tuh udah jam-jam setengah 8-an guys, tapi sekarang masih setengah 7. Aku udah sampai sini ya. Oh, mana lah cuci.
Ayo kakak di depan, Allahu Akbar. Ini bapak yang pakai baju biru nih, ngalangin banget jalannya guys. Nggak tahu orang lagi buru-buru dah. Dah, Allahu Akbar, innalillahi. Hmm. Mampus kota bro. Oke guys, kita sebentar lagi akan sampai ya. Tapi kita nanti akan jemput dulu Nabila guys. Lah aku kira motor aku guys yang bunyi kerakat, rupanya motor yang di depan tuh. Nggak tahu apa yang kena dia. Apa dia nggak sadar guys, motor dia bunyi kerakat. Kalau aku sih risih banget ya, motor aku bunyi-bunyi seperti itu. Oke cuy ya, kita masuk dulu ke jalan apa ya, lupa tuh nih guys. Oh, jalan Diran guys. Masuk ke jalan Diran. Hampir aja. Allahu Akbar, kok gitu jalannya ya? Membalik dia sama aku cuy. Nah sekarang kita udah jalan Pepaya lagi ya, jalan Pepaya. Pepaya, pundak lutut kaki cuy. Oh my god. Gila, mobilnya udah kayak ini, kayak bus guys. Widih, ngerinya CPR-nya itu mobil. Kalau dibawa ke rumah aku udah hancur bak mesin bawahnya cuy. Oke, jalan Pepaya yang sesepi ini hari Jumat cuy. Jangan lupa nanti kalian salat Jumat ya. Oke, mungkin guys untuk videonya sampai sini dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen-komen guys. Intinya tonton sampai habis, jangan di skip cuy.